Mazmur 37 ayat yang keempat, dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, setiap orang pasti memiliki satu keinginan. Misalnya begini, saya kasih contoh. Saya pingin sekali supaya saya sukses, atau saya pingin sekali supaya saya tetap sehat, atau saya pingin sekali supaya keluargaku tetap rukun dan damai, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak keinginan yang terlintas dalam pikiran kita. Nah saudara, bagaimanakah rahasianya supaya apa yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh Tuhan? Rahasianya saudara, firman Tuhan katakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Ternyata rahasianya, ketika kita sudah berdoa meminta kepada Tuhan, bergembiralah. Anggaplah apa yang kita minta, apa yang kita inginkan sudah dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kuncinya kita harus tetap bergembira. Saudara, bergembira. Lawan gembira adalah duka cita. Lawan tertawa adalah marah, emosi. Ya kan? Antara tertawa dan emosi, itu dua hal yang sangat berbeda. Ternyata saudara, ketika kita tertawa, tertawa itu bisa mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita. Ini yang saya pelajari saudara. Kenapa saudara saya katakan bahwa ketika kita tertawa, ketika kita bergembira, itu bisa mendatangkan kesehatan dalam tubuh kita. Saudara, satu ketika ini kesaksian nyata ya. Ada seorang bapak, dia pengusaha yang sangat kaya. Setiap hari si bapak ini kerjaannya marah melulu. Bangun pagi hari, dia marahin istrinya, dia marahin anaknya. Pergi dia ke kantor, dimarahin karyawannya. Pokoknya setiap hari kerjaannya marah melulu. Akhirnya darahnya melonjak naik. Artinya darah tinggi. Pergi dia periksa ke dokter. Dokter, ada nggak obat alami yang bisa dokter berikan sama saya? Karena saya ini nggak mau minum obat-obatan yang mengandung kimia. Terus dokter katakan begini, oh ada. Bapak kalau mau darahnya normal, coba bapak beli buah belimbing. Beli katanya buah belimbing, bikin jus. Terus di blender, minum setiap hari. Nah akhirnya bapak itu saudara, dia beli belimbing berkilo-kilo. Dia minum jus belimbing setiap hari. Nah, walaupun saudara dia minum jus belimbing setiap hari, tetapi setiap hari dia marah dan marah. Darahnya bukan turun, tambah naik. Akhirnya dia penasaran, aduh, saya sudah beli belimbing berkilo-kilo, kok darahku bukannya turun, tambah naik. Pergilah dia ke dokter. Dokter, saya ini sudah ikutin kemauan dokter. Saya sudah beli belimbing berkilo-kilo, bikin jus setiap hari, tapi kenapa darahku ini nggak turun-turun? Masih adakah dokter rahasia yang lain yang bisa saya lakukan? Bapak, mungkin bapak sering marah di rumah. Iya dokter, kalau masalah marah sih itu setiap hari, makanan saya sehari-hari. Nah, sekarang saya kasih tips sama bapak. Sekarang begini pak ya. Setiap hari bapak praktekkan ini. Dalam 20 detik, bapak setiap kali ketemu dengan orang, bapak tertawa. Setiap kali ketemu dengan siapapun, entah istri, entah anak, entah karyawan, entah teman, siapapun tertawa. Waduh dokter, berat sekali itu. Ya sudah, cuman itu satu-satunya yang bisa menurunkan darah bapak. Akhirnya saudara mau tak mau dia praktekkan. Bangun pagi hari, seperti biasanya dia pasti marahin istrinya. Tapi ketika dia bangun di pagi hari saudara, biasanya dia gini ya, Ma, sudah bikin kopiku. Nah, dia biasanya, aduh, nadanya tinggi. Ini enggak.
Ma, kopi papa sudah dibikin nggak? Tertawa karena ini kan tim dari dokter. Biasanya dia kalau anak-anaknya mau ke sekolah dia harus marah duluan. Cepat kalian siap-siap. Lambat benar, ini enggak. Nah, cepat siap-siap ke sekolah ya. Karena dokter kasih tip, setiap 20 detik kamu harus tertawa. Saudara, dia pergi ke kantor. Biasanya kalau karyawannya dengar suara mobil bosnya, kan tadinya mereka lagi tertawa gembira, lihat bosnya langsung tegang. Oh, takut. Padahal pasti bos pagi-pagi sudah muka marah. Tiba-tiba bosnya datang langsung gini. Halo, selamat pagi. Jangan tawa melulu, karena ini tip dari dokter. Karyawan pada heran. Ini bos ini kok tumben dia ya. Biasa dia marah-marah ini. Kok dia tertawa senyum sama kita. Pas mau laporan keuangan. Datanglah si bendahara. Pak, ini saya mau laporkan keuangan. Biasanya bos, kalau periksa ada kesalahan sedikit, dasar kamu bego, kenapa ini seperti ini? Biasa seperti itu. Ini dia gini. Aduh, kerjaanmu salah ya. Nanti diperbaiki lagi ya, goblok ya. Sudah nggak marah tapi goblok masih keluar dari mulutnya. Haleluya. Ya, biasa kan dia begini. Dasar kamu goblok. Kenapa ini enggak? Aduh. Nanti dikerjakan lagi ya. Kerjaanmu salah ya, goblok ya. Tapi dia tertawa. Saudara, apa yang terjadi? Dokter kasih dia jangka waktu 2 minggu aja. 2 minggu aja kamu tertawa, ya. Yakin aja saya, darahmu pasti akan turun. Saudara, ketika dia mempraktekkan apa yang dikatakan oleh dokter, ternyata benar, ya. Ketika saudara dia mempraktekkan, dia tetap tertawa. Meskipun dia emosi. Saudara melihat istrinya, anaknya, karyawannya, tetap dia menguasai dirinya supaya dia tetap tertawa. Akhirnya apa yang terjadi saudara, darahnya turun, ya. Ketika saudara darahnya mulai normal, di situ dia sadar. Ternyata tertawa ini khasiat yang luar biasa. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita tertawa, ketika kita banyak tertawa, itu ternyata bisa menciptakan hormon endorfin. Coba saudara nonton di YouTube, apakah hormon endorfin itu? Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan, bisa menghilangkan stres. Itulah tertawa. Coba Amsal pasal yang ke-17, buka dulu. Jadi Alkitab juga ini nggak salah ya. Kita baca sama-sama. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan Tuhan. Betul nggak? Ya. Ternyata obat yang paling manjur, hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur untuk menyembuhkan kesehatan kita. Kalau kita sakit, saudara, kita tetap tertawa, kita tetap gembira, kita tetap senang, menciptakan sukacita, maka kesembuhan akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita sakit, kita mulai murung, kita mulai gelisah, kita mulai marah, firman Tuhan katakan bisa bikin kita petulang jadi kering. Dan ini juga menurut penelitian dokter, tertawa itu saudara bagus untuk kesehatan. Tapi kalau marah, itu bisa menciptakan kekentalan darah. Saudara, saya biasanya kalau sudah marah ya, ini ku tegang. Betul memang saudara, tegang. Akhirnya saya main-main dengan Grace, saya bertertawa. Pokoknya walaupun saya nggak rasa tertawa saja. Tiba-tiba mulai hilang yang tegang di sini. Coba saudara praktekkan, ya. Karena ternyata dengan tertawa mempengaruhi ya organ-organ tubuh dan darah yang ada dalam tubuh kita. Amin. Karena Alkitab ini saudara tidak pernah bohong. Ya, dia bilang begini saudara. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara mau ingin apa? Mau ingin kesehatan, mau ingin kesembuhan, mau ingin berkat, mau ingin sukses. Firman Tuhan bilang bergembira karena Tuhan. Dia akan memberikan apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Amin. Dan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Semangat yang patah bisa bikin kita petulang jadi kering. Amin.
Tetaplah bergembira karena Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Amin.